Ini sama halnya dengan negara Pridapan. India kan juga suka dengan sound horeg seperti ini. Apa bedanya kita dengan mereka? Yang dirugikan orang-orang Jawa yang normal, yang nggak ngapa-ngapain. Ini macam saya nih, macam admin pegawai jalanan, macam Tuk Lonjong ini nggak tahu apa-apa, akhirnya kena juga. Karena apa? Ya kita orang Jawa, teman-teman. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jumpa lagi bersama Tuk Lonjong. Apa kabar? Piye kabare? Semoga semuanya sehat selalu. By the way, kemana Wak Lonjong? Wak Lonjong itu letih, capek. Sekarang dia tengah tidur. Dan sekarang saya, Tuk Lonjong, akan menggantikan jobnya, guys. Oke, sesuai dengan tajuk dan gambar kali ini ya teman-teman ya. Jadi saya terkejut, ada satu video dari channel pegawai jalanan dengan gambar ini. Alamak, waduh. Ya. Orang Jawa disebut hama. Apa benda ini? Apa benda? Aduh, ya seperti yang kita tahu guys ya, di media sosial itu ramai orang Jawa jadi korban rasisme. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, kita akan coba nonton seperti apa video dari channel pegawai jalanan. By the way, saya juga orang Jawa, dan kalau tak silam, admin dari pegawai jalanan channel ini juga orang Jawa. Sebelum kita mulai guys, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan bekne sing durung sholat, yang belum sholat, ojo lali sholat dhisik. Dan seperti biasanya ini Tuk Lonjong jualan ya, siapa tahu ini ada smartwatch, ada jam tangan, boleh kalian check out sekarang guys ya. Oke, sebelum kita mulai guys, ini ada satu komentar amaran ya dari admin channel pegawai jalanan guys. Nah, ini dia amarannya ya. Kebetulan dia pakai bahasa Jawa, Tuk Lonjong akan coba translatekan. Sing rasa tindak tanduke ora sesuai adab sopan santun, maknanya adalah yang merasa tindak tanduknya tidak sesuai adab sopan santun, ayo jom podo refleksi khususnya wong Jawa. Ayo coba mengaca diri khususnya orang Jawa. Saya keturunan Jawa di luar Pulau Jawa tentunya merasa resah dengan julukan Jawa hama. Jangankan Anda, Tuk Lonjong juga resah ini ya. Terkadang itu ada beberapa komen-komen Jawa sama dengan hama, Jawa hama, Jawa ya itu guys. Dan itu membuat malu orang Jawa ya, terkhususnya saya sendiri sebagai orang Jawa. Aduh. Oke teman-teman, sabar, kita akan coba untuk melihat bersama-sama seperti apa video dari pegawai jalanan. Oke, pegawai jalanan jangan lupa support, subscribe. Ya, maknanya gimana ini? Nonton konser, ya itu ya, nonton speaker kotak atau sound horeg itu. Nah ini aduh. Menampilkan warga merusak gapura demi mengangkut sound horeg. Pada akhir tahun 2024 hingga memasuki tahun 2025, ruang digital Indonesia dihebohkan oleh istilah kontroversial, yaitu Jawa sama dengan hama.
Ungkapan ini pertama kali muncul sebagai komentar spontan netizen dalam platform media sosial seperti TikTok, lalu meluas ke X atau Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Banyak yang menganggap ini hanyalah candaan sinis belaka, namun bagi sebagian lainnya, istilah tersebut menyimpan rasa sakit, kegelisahan, dan bahkan dendam sosial. Aduh, iya itu. Tentunya ini tidak baik untuk kesatuan dan persatuan bangsa, apalagi bagi orang Jawa sendiri yang tentunya sangat beragam dari sisi pemikiran, agama, bahkan pandangan hidupnya. Ya. Aduh. Kemunculan Jawa sama dengan hama dipicu oleh berbagai video yang menampilkan perilaku tidak menyenangkan dari segelintir masyarakat berlatar budaya Jawa, seperti konvoi truk dengan sound system berlebihan yang dikenal sebagai sound horek, aksi klub motor yang merusak fasilitas publik, hingga bentrok antar perguruan silat. Warganet menyoroti bahwa tindakan-tindakan tersebut kerap kali terjadi di wilayah-wilayah yang didominasi etnis Jawa, sehingga memunculkan generalisasi negatif. Iya. Namun istilah Jawa sama dengan hama bukan hanya tentang perilaku menyimpang. Ia juga disinyalir merupakan simbol ketimpangan sosial yang telah lama mengendap dalam struktur kebangsaan Indonesia. Banyak yang merasa bahwa dominasi orang Jawa dalam birokrasi, politik, bahkan budaya telah menciptakan ketimpangan representasi. Semakin Akumulasi memperparah ya. ketidaknyamanan itu lalu meledak dalam bentuk ujaran sarkasme digital. Kita akan mengulas ini bukan sebagai narasi untuk memperkeruh suasana, tapi sebagai kritik sosial bagi orang Jawa itu sendiri, Ya. agar oknum yang dimaksud bisa memperbaiki citra diri sehingga tidak merugikan masyarakat yang beretnis Jawa secara keseluruhan. Itu yang dirugikan orang-orang Jawa yang normal, yang nggak ngapa-ngapain. Ini macam saya nih, macam admin pegawai jalanan, macam tuk lonjong ini nggak tahu apa-apa, akhirnya kena juga. Karena apa? Ya kita orang Jawa, teman-teman. Aduh. Ini apalagi nih? Ribuan pesilat saling serang dan lempar batu. Dua kelompok silat bentrok. Baku hantam ini kan. Astagfirullah. Itu. Salah satu fenomena yang menyulut bara ini adalah sound horek, yakni aktivitas komunitas truk yang memodifikasi kendaraannya dengan sound system berskala besar. Ya itu. Truk-truk ini sering melakukan parade di jalan sempit, memutar musik keras, dan kerap menyebabkan gangguan terhadap masyarakat sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, getaran suara menyebabkan retaknya kaca rumah warga, ambruknya jembatan, dan gangguan kenyamanan lingkungan. Bahkan ada yang merobohkan pagar, tiang, merusak jembatan, atau gerbang ketika bangunan-bangunan tadi dianggap menghambat pergerakan truk pengangkut sound system tersebut. Ini sama halnya dengan negara pridapan. India kan juga suka dengan sound horek seperti ini. Apa bedanya kita dengan mereka? Ini nih guys ya, ini nih ya yang buat resah ini ya. Nggak semua orang Jawa suka sound horek ya, termasuk tok lonjong ini. Kalau terlalu apa ya, keras suaranya, terlalu berlebihan, itu nggak baik juga untuk kuping ya, nggak baik. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang berlebihan itu sebenarnya tidak baik. Terlebih lagi sound horek ya, bisa menghorek, menggetarkan seluruh jiwa dan raga, rumah-rumah, bumi bergetar semuanya. Kan itu termasuk salah satu sifat yang melampau juga. Itu nggak baik ya. Dalam agama Islam, sesuatu yang melebih-lebihkan, yang melampau itu tidak baik ya. Itu. Jadi kalau mau menghibur diri sendiri, cukup pakai headphone, pakai headset, pakai earphone ya. Jangan sampai merugikan orang lain. Ini semua nih yang kena akhirnya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Fenomena ini umumnya terjadi di kawasan Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Masyarakat setempat mulai resah karena tidak hanya mengganggu ketenangan, tetapi juga menjadi ruang unjuk kekuatan kelompok tertentu.
Dalam budaya populer lokal, truk modifikasi dianggap sebagai simbol kejantanan, keberanian, bahkan status sosial. Sayangnya kebanggaan tersebut kerap mengorbankan kenyamanan publik. Nah, itu. Tidak jauh berbeda, klub motor dari berbagai daerah khususnya Nganjuk, Tulungagung, dan Madiun sering melakukan konvoi ke warung-warung atau minimarket seperti Indomaret untuk istirahat massal. Dalam beberapa kasus, mereka membuat kekacauan, meninggalkan sampah, dan mendominasi ruang umum tanpa izin. Tindakan-tindakan ini menciptakan ketegangan antar komunitas dan warga sipil. Di mata warganet, semua itu memperkuat stereotip negatif terhadap budaya Jawa yang baru muncul di zaman modern ini. Dinilai merasa berhak dominan dan tak menghargai ruang publik. Maka muncullah frasa kasar seperti Jawa seenaknya yang kemudian berkembang menjadi Jawa sama dengan hama. Aduh, itu kalau ini ngapain ini? Hah? Ini ngapain? Mode kerasukan betul atau tidak ini? Ya akhirnya kalau orang sebut Jawa hama, jujur Tok Lonjong itu sakit. Karena setahu saya hama itu perlu di bumi hanguskan seperti tikus. Tikus kan hama. Tikus hama ya. Biasanya kalau petani untuk memberantas tikus ya harus dimusnahkan. Ya berarti sama saja dengan orang Jawa ini harus diberantas itu macam mana? Iya kan? Saya melihat komentar seperti itu. Aduh, Tok Lonjong itu sangat-sangat sakit hati guys ya. Jawa sama dengan hama. Astagfirullahaladzim. Padahal tidak semua orang Jawa seperti itu. Apalagi seperti ini. Apa ini? Budaya apa ini? Fenomena yang tak kalah kontroversial adalah aktivitas perguruan silat. Apalagi di banyak wilayah itu? Jawa, khususnya Madiun, Ponorogo, dan Magetan. Perguruan silat berkembang bukan hanya sebagai lembaga bela diri, tetapi juga sebagai identitas sosial. Anggota silat sering dianggap sebagai representasi kekuatan, keberanian, dan kekerabatan. Namun belakangan ini, fungsi itu bergeser menjadi ekspresi kekuatan massa. Orang yang bergabung dengan organisasi silat tertentu merasa mempunyai komunitas, meningkatkan kepercayaan diri karena tergabung dalam komunitas besar. Fenomena ini bisa ditafsirkan bahwa masyarakat kita ternyata mempunyai mental yang lemah, sehingga sebagian dari mereka membutuhkan perlindungan dari komunitas atau organisasi yang dianggap memiliki kekuatan. Untuk menunjukkan kekuatan itu, mereka sering melakukan konvoi atau show up di ruang publik untuk menunjukkan eksistensi mereka. Namun apakah ini berhasil atau malah menimbulkan pandangan negatif dari pihak luar mereka? Ya jadi kalau one by one belum tentu berani. Kalau royokan seperti ini baru berani. Sikap pendekar macam apa itu? Astagfirullahaladzim. Konvoi perguruan silat atau perayaan kelulusan atau ulang tahun seringkali berubah menjadi parade intimidatif. Ribuan orang memenuhi jalan, memblokir akses warga, mengibarkan bendera, bahkan meneriakkan yel-yel yang keras. Dalam kondisi tertentu, bentrokan antar perguruan pun terjadi. Insiden berdarah pun tak terelakkan. Bagi masyarakat awam, pemandangan ini sangat mengganggu dan bahkan menakutkan. Yang lebih mengejutkan, fenomena konvoi silat ini juga diekspor hingga ke Jepang. Video yang memperlihatkan anggota perguruan silat lengkap dengan seragam berada di ruang-ruang publik dan jalanan Tokyo atau Osaka, viral di media sosial. Banyak netizen Jepang maupun Indonesia yang mengecam dan menentang perilaku seperti ini karena tindakan ini dinilai tidak menghargai budaya ketenangan Jepang. Jepang adalah salah satu negara maju yang melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat masif di ruang publik tanpa izin dari otoritas setempat. Alih-alih menjadi duta budaya, aksi tersebut malah dinilai mempermalukan citra Indonesia di dunia internasional. Ya maksudnya mungkin untuk mengenalkan tradisi pencak silat di negara Jepang, di negara Jepun. Tapi caranya salah, tidak harus di publik ya. Kalau di publik menyebabkan ketenangan orang awam, ketenangan orang tempatan Jepun ya, orang tempatan Jepang. Ya janganlah ya. Buat malu jadinya. Saya tahu ya. Maksud dari anak-anak muda ini itu memperkenalkan, tapi caranya salah. Aduh, ini sampai-sampai ada komentar ya dari ruang komentar ya di channel tersebut ya, channel dari Pegijalanan. Hama Jawa sampai ke Jepang juga.
Jawa ngelawak, yang bangun negeri Jawa, yang menggulingkan Jawa juga. Itu kalau kita membicarakan pasal politik, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Oke, next. Menyamakan satu etnis dengan hama merupakan bentuk dehumanisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hama didefinisikan sebagai hewan yang merugikan, merusak tanaman, mengganggu hasil panen dan sebagainya. Hama juga bisa diartikan sebagai organisme pengganggu secara umum, baik mengganggu pada manusia, hewan ternak, maupun tanaman. Apa ini? Ujaran hama ini bukan sekedar ujaran kasar, melainkan simbolisasi bahwa suatu kelompok dianggap pengganggu, tidak produktif, dan tak layak mendapat tempat dalam sistem sosial. Semakin membuktikan Jawa sama dengan hama. Jawa hama. Berarti kalau hama itu kan ada di sawah-sawah ya, sangat mengganggu, macam tikus. Tikus biasanya apa? Dimusnahkan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya kan menjelaskan seolah-olah semua orang Jawa itu jelek. Padahal kan nggak semua begitu, kawan-kawan. Sedih tuh lonjong ini. Dalam sejarah dunia, istilah seperti ini pernah digunakan untuk melegitimasi kekerasan terhadap kelompok masyarakat, seperti saat Nazi menyebut Yahudi sebagai penyakit. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia tidak mau disamakan dengan Nazi yang fasis dan rasis terhadap orang di luar kelompok mereka. Sehingga mereka tanpa belas kasihan membantai bangsa Yahudi yang dilabeli buruk oleh mereka sendiri. Di Indonesia istilah Jawa sama dengan hama memang belum sampai pada tingkat kekerasan fisik. Namun luka sosialnya nyata dan kita perlu membahasnya secara khusus sebagai kritik sosial untuk mengingatkan kita semua tentang destruktifnya label ini. Kritik ini tentunya untuk kedua belah pihak, baik di komunitas Jawa itu sendiri sekaligus kelompok yang mendengungkan narasi tersebut. Dampak dari fenomena ini adalah banyak orang Jawa di luar Pulau Jawa merasa takut mengungkapkan identitas etnis mereka karena khawatir mendapatkan stigma buruk. Ini jelas berbahaya bagi harmoni kebangsaan. Generalitas seperti ini juga melupakan kenyataan bahwa Jawa bukan satu entitas homogen. Ada Jawa Ngapak, Jawa Timuran, Mataraman, Pesisir, dan lain sebagainya. Masih lebih banyak lagi orang Jawa yang hidup sederhana, menjunjung adat istiadat luhur, dan sangat menjunjung kesantunan sosial. Sehingga perilaku segelintir orang yang dianggap tidak baik tentunya tidak bisa digunakan untuk menghakimi seluruh komunitasnya. Namun narasi Jawa sama dengan hama tidak boleh langsung dimatikan sebagai ujaran kebencian tanpa refleksi. Ia adalah alarm sosial. Suara protes ini mengandung kritik yang perlu didengar, bahwa ada perilaku-perilaku dalam masyarakat yang perlu dievaluasi. Komunitas Sound Horeg harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga. Perguruan silat harus menata ulang visinya sebagai lembaga pendidikan karakter, bukan kekuatan massa yang show up di ruang-ruang publik, bahkan terkesan mengerikan. Kritik juga harus diarahkan kepada pemerintah daerah dan pusat yang terlihat lalai mengatur penggunaan ruang publik. Lemahnya penegakan hukum membuat komunitas jalanan merasa bebas dari sanksi. Ketika pelanggaran tidak ditindak, maka bisa dipastikan hukum rimba sosial akan berbicara. Dan ini dampaknya akan sangat merusak dan mengerikan. Itu guys, orang dalam Jawa budaya kena Jawa semua. sendiri memiliki ajaran luhur seperti Tepo Seliro, Ngeli Tanpo Keli, dan Ajining Diri Sokolati. Tepo Seliro memiliki arti mengerti perasaan orang lain. Ngeli Tanpo Keli memiliki arti mengikuti arus tanpa harus kehilangan arah. Dan Ajining Diri Sokolati memiliki arti harga diri seseorang terletak pada ucapannya. Semua itu justru berlawanan dengan perilaku arogan di jalanan, seperti oknum yang disinggung tadi. Maka inilah saatnya untuk kembali kepada inti budaya, yaitu budi pekerti yang sudah diwariskan oleh leluhur. Kan? Karena setahu saya teman-teman, orang-orang Jawa zaman dulu itu ya, atau nggak usah jauh-jauh zaman dulu lah, di kampung-kampung saya ini semuanya itu Tepo Seliro, Nyun Sewu, Tumpang Lalu, Permisi. Itu orang Jawa itu kalem, lemah lembut, tidak pelik-pelik aneh-aneh. Sekarang makin kesini segelintir orang Jawa itu akhirnya kena semua orang Jawa. Yang jelek siapa? Orang Jawa nggak peduli itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Ngakak, Jawa apa, semuanya kena. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini tuh lonjong.
Sedih ini, sedih. Kan. Narasi Jawa sama dengan hama hanya bisa dilawan bukan dengan kemarahan balik, tetapi dengan pendekatan dialog dan pendidikan. Ya. Pendidikan multikultural perlu dikuatkan sejak dini. Anak-anak harus diajari bahwa Indonesia adalah bangsa yang dibentuk dari ratusan etnis yang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Platform media sosial juga harus bertanggung jawab. TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya harus proaktif dalam menghapus konten yang merendahkan identitas etnis. Namun lebih dari itu, masyarakat sipil juga perlu aktif memproduksi konten-konten yang mencerahkan tentang keragaman budaya, persaudaraan lintas suku bangsa, dan nilai-nilai gotong royong. Pemerintah bisa memfasilitasi dialog lintas etnis secara berkala. Forum seperti Kongres Kebudayaan atau festival multi etnis harus diperkuat. Itu kalau macam ini kan seger, guys. Nontonnya kan sejuk. Lonjong suka. Orang Jawa, orang Sunda, orang Timur, semuanya bersatu padu. Kalau macam ini kan seronok ya, suka tengoknya. Aduh, jangan hanya segelintir individu ini kena semuanya akhirnya. Aduh. Tokoh-tokoh dari berbagai daerah harus duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan menyusun kode etik sosial baru yang inklusif. Betul. Akhirnya kita masuk kepada kesimpulan dalam materi ini. Fenomena Jawa sama dengan hama adalah refleksi kompleks dari kemarahan, kekecewaan, dan kerinduan akan keadilan sosial. Ia tidak muncul dalam ruang hampa. Di baliknya ada luka historis, dominasi budaya, dan perilaku-perilaku menyimpang yang luput dari koreksi. Betul. Namun menjawabnya dengan kebencian baru adalah kesalahan. Tidak semua orang Jawa seperti yang dituduhkan, bahkan hanya segelintir jika dibandingkan dengan populasinya yang mencapai lebih dari 100 juta jiwa di Indonesia. Sebaliknya, masyarakat Jawa juga harus terbuka atas kritik sosial dan berani mereformasi perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur. Itulah. Indonesia adalah rumah bersama. Tidak ada tempat untuk labelisasi etnis, ujaran rasis, dan generalisasi yang melukai. Yang kita butuhkan hari ini adalah kesadaran baru bahwa kita semua berbeda, namun setara. Bahwa budaya bukan alat dominasi, tapi jembatan untuk memahami. Narasi Jawa sama dengan hama harus dihentikan, bukan dengan sensor semata, tetapi dengan rekonsiliasi sosial dan budaya yang tulus. Inilah pekerjaan besar kita bersama sebagai bangsa. Bangsa yang besar dengan keragaman etnis, budaya, tradisi, dan juga agamanya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga begitu, guys. Karena setahu saya orang Jawa itu ya nggak seperti itu. Orang Jawa itu lemah lembut, kalem, slowly, tumpang lalu, nyun sewu, kemana-mana begitu. Ya. Oke, saya coba untuk nonton komen-komennya. Nah, hama, nah kan sambil senyum-senyum ketawa begitu. Oke, ini ada komentar yang menarik dari Muhammad Amin ya. Sudah menjadi resiko suku Jawa yang mayoritas di Indonesia. Jika ada perilaku yang jelek, akan berdampak jelek, stigma jelek. Jika berperilaku baik, akan berdampak baik. Untuk itu, kita kurangi perilaku yang konyol. Nah, seperti sound horeg, membuat horeg gempa di mana-mana ya, rumah-rumah bergetar, merugikan tuan rumah, merugikan yang punya rumah ya. Coba kita ciptakan perilaku yang baik supaya kita tidak dikatakan hama. Utowo itu atau. Berarti ini orang Jawa yang komen. Utowo ama ngisin-ngisini itu malu-maluin ya. Coba mulai sekarang kita buktikan perilaku yang baik. Tapi itulah teman-teman ya, susah. Masalahnya kita berperilaku baik itu tidak disebut, tidak dilihat, tapi jeleknya yang dilihat. Kalau orang sudah benci itu seperti itu. Susah ya, susah. Kita berbuat baik itu tidak dianggap, tidak dilihat, yang terlihat hanya yang jelek-jelek saja. Itu macam mana kalau begitu? Itu ya, jadi mau sebaik apapun orang Jawa ya tetap salah. Karena apa? Sudah salah dari awalnya itu. Berperilaku konyol, aneh-aneh. Itu ya Allah ya Robbi ya. Astagfirullah. Ini ada lagi nih. Hama dari segala hama. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Orang Jawa kalau satu orang baik, kalau lebih keluar sisi buruknya, sombong, mengecilkan orang lain, dan suka kepo. Kepo itu ingin tahu, ingin campur urusan orang, ya, kepo hal orang. Oh, jamu orang makan tapi habis orang pulang diomongin di belakang. Nah, itu maksudnya menjamu. Menjamu itu menyambut orang makan tapi selepas orang pulang diomongin di belakang. Nah, kalau ke rumah orang habis segala ruangan, di kamar dan dapur mau dilihat. Puas aku dari kecil berada di komuniti orang Jawa. Paling aku nggak suka disuruh ngomong Jawa sedangkan aku bukan Jawa. Ya itu Jawa ya, tapi itulah guys ya. Sekali lagi tidak bisa menggambarkan, mengeneralisir itu susah amat ini tuh lonjong ngomong. Tidak semua orang Jawa seperti itu, tapi kebanyakannya ya begitu, dan itu membuat citra rakyat Jawa, bangsa Jawa itu akhirnya malu ya. Itulah, jadi mungkin kedepannya nanti ya sama-sama kita saling mengintrospeksi diri ya, jangan berbuat yang memalukan, konyol, apalagi di negara orang seperti tadi. Aduh, jangan, itu membawa nama baik sebuah bangsa ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video Tok Lonjong kali ini. Kalau saya ada salah-salah silap-silap, mohon maaf ngapunten sepurane ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya Tok Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gusti Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bye-bye.